Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang esensi dan urgensi bela negara serta tantangan dinamika. Perkenalkan, nama saya Tengku Manalif dengan NIM 2138050, Prodi IPS semester 2. Perkenalkan, nama saya Fitria Agustin, NIM 2134040 dari Prodi Orkes 21 semester 2. Negara yang dilakukan secara teratur, menyeluruh, terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada negara kesatuan. Dasar hukum bela negara yang pertama ada pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara. Yang kedua ada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan bela negara. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang terwujud dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sifat bela negara yang pertama ada sifat guna disebut dengan psikologikal. Ada 4 sifat. Yang pertama pemahaman ideologi negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai luhur bangsa, wawasan kebangsaan, persatuan dan kesatuan bangsa, dan kesadaran bela negara. Sifat yang kedua ada fisikal, ada perjuangan mengisi kemerdekaan, pengabdian sesuai profesi, menjunjung tinggi nama Indonesia di dunia internasional, dan penenangan bencana dalam menghadapi ancaman terlain ekonomi, sosial, budaya. Yang terakhir ada sikap keras. Adapun sifat keras dalam bela negara dapat diterapkan dalam menghadapi ancaman militer. Fungsi bela negara: 1. Mempertahankan negara dari berbagai ancaman. 2. Menjaga keutuhan wilayah negara. 3. Merupakan kewajiban setiap warga negara. 4. Merupakan panggilan sejarah. Dasar bela negara: 1. Cinta tanah air. 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara. 3. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. 5. Memiliki kemampuan awal bela negara. Tujuan bela negara: 1. Mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. 2. Melestarikan budaya. 3. Menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Berbuat baik bagi bangsa dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, Berlatih dasar kemiliteran diselenggarakan melalui program rakyat terlatih atau RATI. Bela negara secara non-fisik, menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, warga negara dalam bela negara secara non-fisik dapat diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Bela negara dalam bidang politik, yaitu dalam bidang politik terdapat tantangan berupa pemerintahan yang tidak aspiratif dan restorasif atau bisa dilakukan di kantor. Pemerintahan yang tidak mau mendengar rata-rata kurang lebih 70%. Tantangannya perindustrian Indonesia belum begitu kokoh karena masih tergantung pada impor bahan baku atau komponen serta impor bahan-bahan lainnya. Sampai kepada barang bangsa malah sering dijadikan alat untuk memecah belahkan bangsa. Di bidang pertahanan dan keamanan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan adalah tantangan terhadap kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kejadian di Desember 2002 terulang, di mana Pulau Sigitan dan Pulau Sipadan diambil oleh negara lain. Apalagi kita tahu Republik Indonesia memiliki batas wilayah di laut dengan 10 negara tetangga, yaitu dengan India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina,
Merauke, Australia, dan Timur Leste, berbagai negara Republik Indonesia di darat. Di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, tantangan terbesarnya adalah tidak biasanya rakyat Indonesia mempertahankan kebinekaan yang ada, di mana keberagaman budaya dan suku bangsa yang seharusnya menjadi bersatu. Konsumsi membuat cadangan devisa yang semakin merosot. Belum lagi ditambah uang luar negeri untuk membaginya pembangunan hasil